Sampailah dia di Madinah, di Yasrib. Ternyata apa yang terjadi? Abdullah sudah dikuburkan. Mati Abdullah. Rasulullah tidak sempat melihat ayahnya. Maka akhirnya mulakan Allah kesedihan di mana-mana, termasuk istrinya sendiri, Amin. Tapi karena punya kesabaran, maka waktu pun berlalu, tahun, bulan berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, tibalah detik-detik akan dilahirkannya seorang manusia yang akan menjadi pemimpin seluruh alam. Sebelum kelahirannya, waktu nahi pada jadi, karena ini masalah kelahiran ya. Waktu nahi pada jadi Nabi tak kira-kira 50 hari, 1 bulan lebih, ada peristiwa yang sangat dahsyat yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Karena kalau ada peristiwa-peristiwa yang sangat bermanfaat, Allah selalu masukkan dalam Al-Quran. Maka peristiwa itu pun terjadi dan Allah masukkan di dalam Al-Quran. Peristiwa apa ini? Peristiwa seorang gubernur bernama Abrah dari Yaman. Dia membangun gereja di San'a, maka gereja bakar jalan di San'a, di Yaman. Maka dia berpikir supaya orang-orang datang ke sana ibadah, jangan di Ka'bah. Ayo mau Ka'bah mana lo? Kosong di mana kurang Yaman. Maka bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali meruntuhkan Ka'bah. Ikut runtuh Ka'bah, kamu baru lumpur. Nah ikut runtuh ini pasti lumpur tahu. Ke Yaman. Maka dia bawa pasukan. Dia antar pasukannya menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dia waktu itu dia bawa pasukan tidak terlalu banyak, 60.000 pasukan. Di depan pasukannya ada seekor gajah yang besar. Kemudian menurut riwayat ada 9 sampai 12 ekor gajah di belakang. Kemudian prajurit-prajurit yang sudah lengkap dengan peralatannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dia pun berangkat ketika itu. Maka ketika dia berangkat sampai di satu perbatasan antara Musdalifah dan Mina, disebut dengan kota Wadi. Ternyata letup ukur kampungnya Wadi antara Musdalifah dan Mina, gajah tidak bisa bergerak. Dia enak itu gajah. Kalau setiap dia dihadapkan ke Ka'bah tidak mau bergerak, tapi kalau dibalik lari lisu. Legisi, desnelekino, legisi lo kamu nak laris. Kacau. Pasukan Abraha kacau, gajah-gajah pun kacau. Maka Allah turunkan pasukannya setempatnya. Pasukan Allah bukan juga gajah yang besar. Pasukan Allah bukan 100.000 pasukan. Pasukan Allah hanya burung ababil. Inilah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ketika Allah sampaikan, apa kata Allah? Dalam Al-Quran Allah sampaikan, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah abadikan peristiwa ini. Makanya ini bukan dongeng. Cerita kelahiran Rasulullah bukan cerita-cerita begitu saja. Kita dengarkan ceritanya baru selesailah sudah. Tidak. Di situ kita ambil pelajaran bagaimana kuasanya Allah. Bagaimana pasukan 60.000 kalau kita pikir bisa saja meruntuhkan Ka'bah. Kalau pakai pikiran, tapi kalau pakai iman tidak akan mungkin. Kalau pakai iman tidak akan mungkin. Maka itulah yang paling perlu ditanamkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Makhluk tidak punya kuasa. Sebagaimanapun makhluk seluruh dunia ingin menghancurkan Ka'bah, kalau Allah tidak mau pasti tidak bisa. Ini persoalan iman, bukan persoalan akal, bukan persoalan teknik, bukan persoalan kekuatan, bukan persoalan strategi. Ini persoalan hati, iman kepada Allah. Maka inilah maksudnya para nabi diutus oleh Allah, agar semua manusia yakin kepada Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang kasih rezeki Allah, yang ciptakan Allah, yang akan membangkitkan Allah, yang kasih kekayaan Allah, yang kasih pangkat jabatan Allah, semua datang dari Allah. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata
awi makadai kuatinda ponggala ta'ala di bawah. Kemudian dia istiqamah, dia terus yakin kepada Allah. Saya hidup karena Allah, saya mati karena Allah, saya dapat rezeki kekayaan karena Allah, saya punya pangkat jabatan hari ini karena Allah, saya sakit karena Allah, saya sembuh karena Allah, semata-mata bukan karena Allah. Karena Allah tidak bisa menyembuhkan tanpa Allah. Hari ini banyak orang rusak imannya ketika dia minum obat. Apa dia katakan? Untung saya minum obat, kalau tidak saya tidak sempat datang. Coba ini dia minum pamuran, dia nggak tahu laut. Tidak cuma di sini kok pamuran ya aja. Bukan obat Allah. Inilah pentingnya membicarakan kebesaran Allah. Dahulu orang bicarakan kepada Allah kebesaran Allah saja, sehingga Rasul bersabda, jadidu imanakum, perbanyak, perbaharui imanmu, perbaharui. Padahal di depan Rasulullah bukan orang sembarang. Di depan Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, di depan Rasulullah Umar bin Khattab, di depan Rasulullah ada Utsman bin Affan, depan Rasulullah ada Hamzah, depan Rasulullah ada Abdurrahman bin Auf, depan Rasulullah ada Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak diragukan imannya, tapi Rasul tetap berkata, perbaharui iman kalian. Apalagi kita, bukan sahabat, harus diperbaharui memang. Tidak ada alasan tidak diperbaharui. Jangan kendaraan yang diperbaharui, iman tidak baru-baru. Kendaraan diperbaharui, rumah diperbaharui, iman itu terus saja, tidak pernah baru. Sehingga tidak ada kekuatan amalkan ibadah karena iman tidak pernah meninggal. Ini maksud Allah. Maksud Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah, Rasul sudah sampaikan, awalus salahi hasihil ummah bil yaqin. Awal yang pertama-tama yang bisa memuliakan manusia di hadapan Allah bukan karena hartanya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan keturunannya, bukan juga harta lain-lain sebagainya. Yang menyebabkan manusia mulia di hadapan Allah bil yaqin, keyakinannya tepat dari Allah Ta'ala. Tadi orang parana. Ini yang Rasul tekankan. Wasuhud, apa itu wasuhud? Tidak terlalu cinta dunia. Jangan terlalu cinta. Persilahkan cinta, jangan terlalu. Nah, sebab kalau terlalu, insya Allah pasti tidak akan datang kepada Allah, karena ada yang lebih dicintai daripada Allah. Kalau ada orang cinta pekerjaan dan terlalu cinta pekerjaannya, kalau ada orang cinta keluarganya dan terlalu cinta keluarganya, insya Allah dia akan tidak datang kepada Allah. Karena apa? Dia lebih cinta daripada dunianya, daripada Allah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah diingatkan kepada Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum, kalimat kuntum, tuhibbunallah. Wahai sekalian, katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, wattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah wattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah, agar Allah mencintai kamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah cinta kepadamu dan Allah ampuni dosa-dosamu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah yang sudah cintai, biar seluruh dunia yang benci, yang penting Allah cintai, daripada manusia yang suka tapi Allah benci. Bagaimana supaya dicintai Allah? Bagaimana supaya kita diterangi Allah? Pertama, kata Allah, ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Apa yang harus diikuti oleh Rasulullah? Seluruh kehidupan Rasulullah. Karena seluruh kehidupan Rasulullah 24 jam bernilai ibadah. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang kalian harus contoh. Sungguh yang berkata Allah, bukan presiden. Presiden pandangannya terbatas. Bukan gubernur. Presiden, gubernur pandangannya, penglihatannya, pikirannya, khayalannya terbatas. Tapi kalau Allah yang berkata, kira-kira terbatas. Kalau Allah yang berkata, laqad kana lakum, sungguh kana lakum pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Uswatun, ada suri teladan.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tepat dengan tema malam hari ini. Kita mau ikuti Rasulullah. Maka mari, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Mari sedikit kita ambil kisah-kisah kehidupan Rasulullah bersama sahabat, bersama orang-orang kafir. Yang ketika itu Rasulullah bukan hanya menjadi contoh, bukan hanya memberikan contoh, tapi Rasulullah menjadikan dirinya contoh. Semua bisa memberikan contoh. Siapa saja bisa memberikan contoh. Nah, kalau mau salat begini, nah. Kalau mau pergi masjid, nah begini lewat sini, kamu masuk di masjid, nah. Kamu ruku, sujud, silahkan. Itu memberi contoh. Dia sendiri tidak bisa memberi contoh. Tidak menjadi contoh. Rasulullah bukan hanya memberikan contoh, tapi beliau menjadi contoh. Ini yang susah menjadi contoh. Karena kita cuma memberikan contoh, tapi tidak mampu menjadi contoh. Nah sekarang kita ingin menjadikan Rasulullah menjadi contoh juga pada diri kita dengan suri teladan baginda Rasulullah. Mari kita kisahnya beberapa kisah. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat beliau berangkat keluar dari rumahnya dengan pakaian yang bersih, mapaci wajuna, mapute wajuna. Dia keluar dari rumahnya berjalan untuk menemui manusia-manusia, untuk berjaulah keliling-keliling menemui masyarakat manusia, untuk menyampaikan kalimat ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihun. Hai seluruh manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Dia keluar, tiba-tiba dia melewati satu rumah, nolai okoyo anak kafir. Ternyata orang kafir itu benci Rasulullah. Dia lempar Rasulullah, dia caci maki Rasulullah, dia lempar dengan kotoran kayu unta. Manakah Rasulullah? Tidak. Lalu pulang lagi Rasulullah, dia ganti lagi pakaiannya. Yesusnya, dia ganti lagi pakaian. Bahkan pernah Fatimah menangis, ya Rasulullah, wahai Abi, engkau keluar dengan pakaian yang bersih, sekarang engkau pulang dengan lemburan darah. Siapa yang berlaku begitu seperti itu, Abi? Wahai ayah, apakah engkau biarkan mereka berbuat begitu di hadapanmu ya ayah? Ini Fatimah. Mereka menyakiti engkau, mencaci maki engkau, melempari engkau. Menangis Fatimah melihat ayahnya dicaci maki, dihina, dilukai. Apa kata Rasulullah? Dia tersenyum, wahai anakku, jangan menangis. Biarlah orang mencaci maki aku, biarlah orang menyakiti aku, karena saya yakin dengan perbuatan amalan ini Allah telah punya janji-janji kepada aku. Dan suatu saat, wahai Fatimah, suatu saat tidak satupun rumah di dunia ini, di negeri ini, tidak satupun rumah yang saya datangi nanti tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Datangi saja, dia datangi, dilempar oleh kaum kafir, dari kaum kafir. Maka ketika Rasulullah berjalan lagi di situ, lalu si pegang, dia tidak lempar, tidak ada yang melempar. Masya Allah, ikut ini maju dalam ini. Wajah sedih beras makin pak karena ribut ya sosok negara, makin negara. Kebetulan bertemu dengan seorang, ada yang mengatakan Zaid bin Zaid. Ada seorang di situ, dia tanya, dia kan iseng itu koyas itu mulai. Oh itu wahai Muhammad, mani malah saya. Nada gocek, itu ini. Kalau kita, tapi Rasul tidak sakit. Benar wahai Muhammad, dia sakit. Baik, terima kasih. Apakah Rasulullah caci maki? Apakah Rasulullah lalu berkata, rasakan? Rasul pulang ke rumah, dia sampaikan Aisyah masih ada kagandung, bikin kue yang paling enak. Akan gua kobe pengajar ada. Tanpa pikir panjang, Aisyah bikin makanan roti, kemudian dia berangkat ke tempat rumah yang sering melempar dia. Tahmin, Assalamualaikum. Tidak dijawab. Nasabah kafir. Sunnah 3 kali kata Rasulullah. Jika engkau ingin masuk di rumah seseorang, maka ucapkanlah salam. Jika ada jawaban, silahkan engkau masuk, dipersilahkan. Tapi jika tidak ada jawaban, jangan sekali-kali kamu masuk dalam rumah itu. Assalamualaikum 2 kali Rasulullah, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, tidak ada. Tiba-tiba terdengar kalimat, siapa di luar? Saya Muhammad bin Abdullah. Tendre gemetar. Siapa
yang tidak gemetar, orang yang sering dicaci maki, orang yang sering dilempari, orang yang sering disakiti. Sedangkan kita dalam keadaan tidak mampu bergerak, dalam keadaan sakit, tiba-tiba orang yang sering dicaci maki datang. Agak terima mata. Bagaimana perasaan kita kalau ada orang yang kita sakiti tiba-tiba datang, kita sakit, tidak bisa bergerak? Tentu kita berpikir, mati saya. Silakan masuk Rasulullah, lalu mendekati kepada orang kafir tadi. Wah,